Oke, kali ini saya mau jelasin materi tentang sudut dalam lingkaran. Ya, jadi ada beberapa rumus yang harus kamu pelajari. Ini saya kasih 4 rumus pokok ya. Yang pertama ini, yang kedua, terus ketiga. Ini nanti kita pakai variasi dari keempat rumus tersebut. Nah, yang ini yang seperti tanda panah ya, mulai aja ya. Seperti tanda panah. Misalnya di sini ini kan A ya. Ini sudut A. Gitu ya. Di sini pusat lingkaran. Nah, di sini ini adalah 2 kalinya ya. Sudut yang ini 2 kalinya dari sudut yang ini. Ya. Untuk mengenali bentuk sudut pusat ini itu seperti tanda panah yang di sini ya. Ini seperti tanda panah, pokoknya bentuknya kayak tanda panah. Terus ada titik pusatnya. Jadi kalau misalnya A-nya itu misalnya sama dengan 30, berarti sudut yang ini 2 kalinya 60 gitu ya. Sudut ini berarti 60 gitu aja ya. Pokoknya ini adalah setengahnya dari ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih sudut pusat ya. Nah, jadi kalau misalnya kaki-kakinya ini kalau dijumlahin hasilnya adalah sudut yang ini, sudut yang C gitu ya. Seandainya ini saya misalnya gambar ulang lagi. Seandainya ini 20, ini 30, berarti sudut ini 20 tambah 30 dapat 50. Gitu. Ya. Pokoknya rumusnya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi bentuknya yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada pusat terus dibagi 2 garisnya, ya lingkaran ini dibagi 2 oleh garis, ya. Ini jadi kalau misalnya saya tarik garis ke sini, ini ke sini, dia tetap 90 derajat. Terus saya tarik garis ke sini atau ke sini, dia tetap 90 derajat. Ya, dengan syarat si garis ini membagi 2 lingkaran, ya. Terus titik pusatnya di sini. Gitu. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya A-nya itu yang ini nih, A-nya misalnya 25. Nah, sudut ini sama sudut ini harus jumlahnya 90. Karena kenapa? Segitiga ini totalnya kan harus 180. Ini udah pasti 90. Biasanya nggak dikasih tahu ya ini 90 derajat, dan biasanya nggak dikasih tanda siku seperti ini ya. Biasanya tidak dikasih tahu. Nah, kita harus tahu kalau itu adalah 90. Nah, karena ini harus 180 derajat, ya ini kan udah kepake 90. Berarti jumlah ini sama ini harus 90 juga, A sama B. Nah, ini udah kepake 25. Supaya 90, berarti B itu adalah 90 kurang 25, dapat 65. Gitu ya. Jadi jumlah ini harus 90. 25 tambah 65 harus 90. Gitu ya. Nah, itu rumus ketiganya. Yang rumus keempatnya, nah ini ada lingkaran, terus setiap ujungnya itu mentok lagi ujung sini, mentok lagi ujung sini, mentok lagi sini, jadi segi 4 ya. Segi 4-nya itu sembarang. Nah, kalau kita hitung ujung depan dengan ujung depannya ya, depan-depanan itu harus jumlahnya 180 derajat. Misalnya kalau C-nya itu 70 derajat, berarti sudut D-nya harus jumlahnya harus 180 derajat, berarti 70 supaya dapat 180 derajat berarti nambah 110 derajat. Jadi ini sama ini jadi 180 derajat gitu ya. Nah, kemudian yang sisi satunya lagi juga sama ya. Sisi ini depan-depanan, sudut A sama sudut B itu kan depan-depanan. Seandainya A-nya itu 80, nah berarti B berapa derajat? Supaya jadi 180, ini udah kepake 80, jadi B itu adalah 100. Karena 10 tambah 100, 80 tambah 100 adalah 180 gitu ya. Jadi kita ulangi. Sudut ini setengahnya dari ini ya, setengahnya. Berarti kalau ini ke sini jadi 2 kalinya kan. Kalau ini misalnya 90, berarti ini 45 gitu ya. Terus sudut A ditambah sudut B jadi sudut ini kalau digabung gitu ya. Terus kemudian ada sudut
ada garis membagi dua lingkaran ya di diameter tepat di tengah, pusatnya di sini. Nah, jadi ujung-ujung segitiganya kalau dijumlahin harus 90 gitu ya, karena ini udah pasti 90 derajat walaupun nanti nggak ditulis 90 derajat. Nah, kemudian sudut segi 4 ya yang menyinggung sisi dalam lingkaran depan-depanan ya, kalau dia berhadapan jumlahnya harus 180. Nah, ini juga jumlahnya yang depan-depanan harus 180 gitu. Oke, sekarang kita lihat soalnya yang sederhana dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanya pasti sudut A nih. Nah, kan jika ACB 50, nah ini kan A CB ya, berarti sudut ini dong ACB 52, maka sudut COB ya C oh ini salah nih, seharusnya sudut AOB salah tulis nih, AOB seharusnya sudut AOB ya, ini salah tulis kayaknya, seharusnya sudut AOB ya, seharusnya sudut AOB. Nah, OOB itu 2 kalinya dari sudut ini ya, 2 kalinya dari 52, berarti 2 kali 52 dapat 104 derajat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, nilai sudut A berarti yang ini ya. Nah, ini 160, berarti sudut A itu setengahnya dari 160, berarti 160 nya dibagi 2 dapat 80 derajat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini pakai rumus mana nih kira-kira? Yang ditanya sudut Y. Nah, coba kita perhatikan ujung B ini. Seandainya ujung B ini saya geser ke sini ya, anggap aja B aksen ya, B aksen deh. Nah, ujung B nya ke sini, terus saya tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Nah, sama ya, ini Y nya tadinya di sini ya, Y nya tadinya ada di sini, Y nya berubah ada di sini. Nah, jadi sama seperti rumus yang ini kan. Nah, sama kan rumus yang ini, sama seperti ini 78. Berarti ini setengahnya kan, setengahnya dari 78 yaitu 39 ya, 39 setengahnya dari 78, berarti dapat Y-nya sama dengan 39 gitu ya. Pokoknya caranya seperti itu ya, karena ini yang segitiga yang ini nih, ini sama seperti yang ini ya. Jika kamu tarik garisnya ya, tarik ujungnya si B, tarik ke sini gitu, sama aja. Oke, berarti kita masih pakai rumus yang pertama ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya, jika AOE 84, AOE 84 ini 84 nih ya, AOE, nah berarti 84 di sini, maka nilai sudut ABE ini, ACE ini, kemudian ADE ini, nah jumlahnya berapa? Nah, ini kan kalau dilihat ya, kalau kita lihat ya, ini kan sama kan seperti ini ya kan, sama kan. Nah, berarti boleh kita ambil salah satu nih, ngambil yang C deh, yang ini nih, garis ini. Nah, sudut pusat yang ini. Nah, kalau ini 84, berarti sudut ACE ya, ACE, sudut ACE itu berarti setengahnya dari 84. Setengahnya dari 84 adalah 42 ya. Nah, sudut ABE nya bagaimana? Sudut ABE itu sama dengan sudut ACE. Jadi sudut ABE itu sama 42 juga ya. Walaupun nanti saya tambahin ini ke sini, ini pasti sama juga. Saya tambahin lagi ini ke sini, ini pasti sama juga. Jadi nggak usah bingung ya, itu sama sudutnya gitu. Nah, terus ADE berapa? ADE juga sama, sudut ADE. Jadi ADE juga sama,
DE yang ini sama juga 42, semuanya 42. Jadi kalau misal kita tambahin semua ya, jadi dapat 126 derajat gitu ya. Jadi hasilnya adalah 126. Jadi jawabannya ini D gitu. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kelihatan gak tuh? Nah, ini 27. Nah, ini kan segitiga yang asalnya dari lingkaran dibagi 2 itu kan. Jadi jumlah ini harus sama, harus 90 derajat kalau ditambah dengan ini. Nah, ini udah kepake 27, berarti M itu sisanya dari 90. Jadi 90 kurang 27. Ya, dapatnya berapa? 63. Jadi M dapat 63. Nah, M-nya dapat 63, yang ditanya itu kan nilai 2M. Ya, berarti 2M itu 2 kalinya dari 63. Dapat 126. Nah, masih jawabannya D ya, 126 gitu ya. Nah, biasanya soal memang nggak dikasih tahu kalau ini siku-siku. Ya, jadi kita harus tahu sendiri kalau dia itu siku-siku. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 6. Nomor ini kalau dilihat ini sama seperti nomor yang 5, cuman dia segitiganya nambahin lagi ke sini 1 lagi gitu ya. Sama aja kan ya, sama aja, cuman dia nambahin aja. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nilai A ditambah B berapa nilainya? Nah, yaudah kita lihat ujung segitiga ini. Nah, kita tinjau segitiga yang ini nih yang ini ya. Nah, ujung segitiga ini dengan ujung segitiga ini kan harus 90 derajat. Udah kepake 25, berarti sisanya berapa B? Berarti sisanya 90 kurang 25, dapat 65 gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau segitiga yang satunya lagi, yang ini nih, segitiga yang ini nih, yang di bawah kan sama aja ya. Ini kan sama aja, yang segitiga seperti segitiga di atas, cuman terbalik aja posisinya. Nah, berarti ujung segitiga yang ini harus 90 derajat kalau ditambah dengan 30. Nah, berarti A dapat sisanya kan. Nah, dari 90 udah kepake 30, jadi sisanya adalah 60. Nah, A tambah B, berarti ini kalau ditambahin dapat 125 derajat. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa lagi nih? Ditanya nilai Y dan Z ya, Y dan Z. Ini Y-nya, ini Z. Nah, tapi sebelumnya kita kayaknya nyarinya Z-nya dulu, karena kenapa? Ini udah ketahuan nih. Ini kan 92. Ini kan sudut pusat ya, yang tadi yang tanda panah seperti ini nih tuh. Kenalin aja tanda panahnya. Gitu kan? Nah, kalau dia bentuknya udah kayak begitu, berarti Z itu setengahnya dari 92. Ya, jadi Z itu setengahnya dari 92. Jadi kita bagi 2, dapat 46. Nah, 46 ini 46 nih. Nah, saya tulis deh 46. Nah, untuk nyari Y gimana? Nah, kamu harus ingat rumus yang ini nih, yang ujung sama ujung. Nah, coba lihat. Nah, ini ujung ini sama ujung ini kan menyinggung lingkaran di dalam kan. Ini sama nih. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita gambar keseluruhan nih, ujung ini kan jadi segi 4 tuh, ya kan, jadi segi 4 ya. Jadi ujung ini kalau ditambah dengan ujung ini itu harus 180 derajat. Berarti Y-nya berapa? Kan udah kepake 46. Berarti Y-nya sisanya dari 180 dikurang 46. Jadi 134. Gitu. Ya, jadi Y dapat 134. Nah, hasilnya Y-nya 134, Z-nya 46. Gitu, ya. Atau juga caranya ada cara lain lagi ya, ada cara lain lagi. Cara lainnya itu gini caranya. Kalau misalnya diketahui ini 92, ya, kita mau nyari sudut yang ini di depannya. Jadi caranya kita anggap aja ini total nih, ya.
360 derajat. Ya, ini 360 derajat. Jadi untuk nyari Y, cara lainnya, jadi 360 derajat ya totalnya itu dikurangin dengan 92 gitu ya, kurangin 92. Nah kemudian dibagi 2 gitu ya, 360 dikurang 92 dibagi 360 dikurang 92 jadi 268. Nah kemudian dibagi 2 134. Nah sama kan hasilnya ini sama ini ya. Jadi caranya 360 dikurang 92 dibagi 2 gitu ya. Tapi lebih enak sih pakai konsep yang ujung sini ke ujung sini ya, karena rumus dasar yang saya kasih itu ada hubungannya. Jadi kamu bisa cari rumus sendiri gitu ya, karena dari rumus dasar ini. Oke, lanjut lagi. Nah ini udah variasi banget ya. Jika sudut ECA 16, ECA, nah ini berarti nih sudut ini nih, ini sudut ini ya, sudut ini adalah 16. Ini saya tulis DAE 55 ya, ini saya ganti warna deh, DAE, nah berarti ini nih 55 ya, ke pinggir sini. Nah ini 55, maka nilai DAC berarti ke sini ya. Nah ini yang ditanya nih. Nah ini yang ditanya berapa itu. Nah ini ada 2 rumus yang harus kita pakai. Nah perhatikan nih, ini adalah sudut keliling, yang ini yang terkait tanda panah. Terus yang ini satu yang AEC itu adalah segitiga hasil dari garis yang membagi 2 lingkaran. Nah ini ya, sama kayak itu. Jadi kita pakai rumus yang pertama ini sama rumus yang kedua ini gabungan ya, gabungan gitu. Gambarnya itu digabung, jadi gambarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya jelasin, jadi gini nih. Yang pertama gambarnya begini, gini ya, ini kan pusat. Terus satu lagi dibikin segitiga. Nah seperti ini. Jadi deh ya kan, sama ya. Jadi kita pakai 2 rumus utama yang tadi. Nah gimana kita harus cari ininya, bagaimana caranya? Kalau kita mau cari ini, otomatis kita butuh ini kan ya, sama butuh ini kan. Jadi gimana caranya? Kalau kita cari ini dulu, ini nggak ada petunjuk, atau kita cari ini dulu, ini nggak ada petunjuk ya. Nah coba kita tinjau segitiga yang ini nih. Nah segitiga ini, segitiga CEA. Nah ini saya gambar terpisah, misalnya gini deh biar ngerti. Nah ini kan EAC gitu ya. Ini 16, sudah dapat 16. Nah jumlah sudut ini ditambah sudut A ya, sudut A ini kan harus 90 derajat ya. Udah kepake 16, berarti 90 dikurang 16 dapat 74 gitu ya, dapat 74. Nah berarti bisa kita pakai, jadi ini ke sini ya otomatis 74 kan, ini ke sini 74 ya, ini ke sini 74. Nah tapi yang sudut dari sini ke sini ini 55 ya, sudut C, sudut DAE ya, DAE ini 55 ya. Dari sini ke sini itu adalah 74 ya. Jadi kita bisa dapat dong sudut ini nih sisanya ya kan, ini ke sini kan sama. Jadi kita dapat sudut DAC ya, sudut DAC itu sama dengan total ini ke sini adalah 74, dari kita dapat dari sini nih, yang ini udah kepake kan 55 ya. Ini ke sini 55 nih, ini ke sini 55 dikurangin gitu ya, dapat 19 ya. Jawabannya adalah A. Jadi sudut DAC itu sama dengan 19.
karena sisa dari keseluruhan nih segitiga ini. Ini kan keseluruhannya adalah 74, udah kepake 55 di sini nih, ini udah kepake 55. Berarti kan sisanya belum ini. Nah, sisanya kan ini. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, masih mirip sama nomor 8 tapi beda kasus. AOB itu 100. Ya, AOB ini 100 derajat, saya tulis sini. GBO 25. GBO ini 25. Nah, 25. Maka nilai OGB. Nah, berarti ini yang nyempil di sini nih. Ya, itu berapa? Nah, ini kan kalau kita tinjau segitiga yang ini nih, kita tinjau segitiga ini nih. Nih, saya kasih warna hijau. Nah, kita tinjau. Gitu ya. Ini kan kalau dijumlahin segitiganya itu harus 180 derajat jumlahnya. Ya kan? Ini udah kepake 25 di sini. Nah, kita harus nyari ini di sini nih berapa nih. Kalau ini dapat, ini juga otomatis nanti dapat. Nah, karena ini adalah garis lurus. Nah, garis lurus kan nih. Tahu dari mana garis lurus? Ya, karena ini kan pusatnya ini ada segitiga yang ngebagi dua, ya kan? Ini garis yang ngebagi dua si lingkaran. Berarti ini adalah garis lurus karena ini garis yang ngebagi dua lingkaran. Karena ini garis lurus itu kan 180 derajat. Ini udah kepake 100. Berarti yang titik ini nih, yang si sudut yang di sebelah O ini itu 80 derajat karena sisanya. Ya, berarti ini saya kesiniin. Jadi sudut C atau enggak sudut saya namain GOB ya, sudut GOB itu sama dengan sisanya dari 100 karena 100 sudah kepake. Jadi 180 dikurang 100 dapat 80. Ya, ini 80. Nah, ini udah dapat 80, ini udah dapat 25, berarti kan sudut OGB itu sisanya ya. Ya, berarti sudut OGB itu sisanya dari 180. Jadi 180 itu udah kepake 25, udah kepake 80 dari sini nih, 80 yang ini udah kepake 80 dikurangin 80 gitu. Jadi jawabannya OGB adalah 75 derajat gitu ya. Jadi hasilnya ada 75. Jawabannya adalah C. Nah, masih sama soalnya, cuman bentuk beda ya pertanyaan. COB 82. Di sini COB 82. COB. Nah, ini 82. Atau enggak saya tulisnya di luar deh. COB berarti ini kan. Nah, ini 82. Nih saya kasih garis di luar deh. DBO. DBO 23. Nah, ganti warna biar kelihatan beda. DBO 23. Nah, 23. Nilai A ditambah B. Nah, ini yang ditanya ini. Nilai A ditambah nilai B. Nah, kalau mau nyari nilai A, gitu kita mikir gini, ini kan ada sudut pusat ya, yang tanda panah ini. Oh, mau nyari A, kita butuh ini. Karena kenapa? Ini sudut ini setengahnya dari A. Nah, caranya gimana kok nyari sudut ini? Nah, ini kan ada garis lurus. Garis lurus itu kan 180 derajat. Udah kepake 82 nih. Udah kepake 82. Berarti kan sudut AOB sisanya dari 180. Ya. Jadi sudut AOB itu sisanya dari 180 dikurang 82. Gitu ya. Jadi 98. Nah, ini kita dapat 98. Nah, karena ini udah dapat 98 berarti A itu setengahnya. Ya, jadi A itu setengahnya, 98 dibagi 2. Gitu kan? Jadi 49. Gitu. Dapat 49. Nah, dari sini bisa dapat B dong. Ini udah dapat, terus kakinya udah dapat, yang sebelah 23 ini B. Nah, karena kenapa? Kalau kaki-kakinya yang B sama yang di sini dijumlahin, ini hasilnya dapat si A.
gitu. Berarti B itu sisanya dari 49 ya kan. 49 kan totalnya udah kepake 23. Sisanya adalah buat si B karena ini tambah ini hasilnya adalah si A gitu. Jadi dapat 49 min 23 itu kita dapat 26. Ya, jadi A tambah B 49 tambah 26 dapat 75 derajat gitu. Ya, coba seperti itu. Nah, lanjut lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui sudut BDC ya. BDC itu 140. Ini ke sini berarti 140. Tentukan nilai benar dan salah dari pernyataan berikut. Nah, sudut P itu 80 dia bilang. Benar nggak sudut P itu ini udah saya isi duluan. Sebenarnya nggak sudut P itu 80. Nah, caranya gini. Ini kan sudut yang segi 4 itu yang ujung-ujungnya menyinggung lingkaran kan. Nah, kalau ujung-ujungnya segi 4 itu menyinggung lingkaran, ya, berarti ujungnya ini dengan ujung ini harus 180 depan-depanan. Udah kepake 140 berarti P sisanya dari 180 dikurang 140 dapat 40. Berarti benar nggak P itu 80? Salah, ya kan? Salah. Nilai sudut Q 80. Nah, sudut Q 80. Nah, sudut Q ini dua kalinya sudut ini kan? Karena ini yang sudut pusat itu loh, yang tanda seperti tanda panah. P-nya 40 berarti Q itu dua kalinya. Q-nya itu sama dengan 2 kali dari 40 dapat 80. Benar nggak 80? Betul. Ya, jadi jawabannya benar. Nah, nilai R tambah S itu sama dengan 100. Nah, R sama S itu kan ini sudutnya. Kalau kita tinjau dia berada di segitiga ini nih, segitiga ini. Nah, segitiga itu totalnya itu harus 180. Udah kepake 80. Berarti sisanya 100 dong. Sisanya buat R tambah S, ya kan? R tambah S sisanya 180 dikurang 80. Jadi sisanya ada 100. 100 buat mereka berdua. Nah, 100 buat mereka berdua berarti benar jawabannya 100 ya. Dan kalau misalnya ditanya R-nya berapa, S-nya berapa misalnya ya. Ini kan segitiga sama kaki ya. Pasti jumlah sudut R sama sudut S itu sama besar. Nah, tahu dari mana? Sama kaki. Karena ini kan pusat, kalau ditarik ke ujung sini, ujung lingkaran itu jadi jari-jari kan. Nah, pusat O ini ditarik lagi ke ujung lingkaran ini ya, itu juga jari-jari. Jadi kan sama kaki kan ini sama ini. Nah, berarti kalau R sama S masing-masing dibagi 2 aja kan 100 untuk mereka berdua. Berarti kalau dibagi 2 buat mereka masing-masing berarti masing-masing dapat 50. S dapat 50 karena dibagi 2 gitu ya. Oke. Semoga mengerti sampai sini.